Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau bulan Ramadan tahun 2024 Masehi. Pertanyaan pokoknya adalah, kapan awal Ramadan ini dimulai? Atau dengan kata lain, pada hari apa dan tanggal berapa dari bulan dan tahun Masehi kita mulai berpuasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu menghitung awal bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan menggunakan sistem ephemeris hisab ru'yat. Dan untuk sampai ke arah sana, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama, kita harus tentukan markas terlebih dahulu. Contohnya, kita di Jakarta. Lintang tempat Jakarta 6 derajat 13 menit lintang selatan. Bujur tempatnya 106 derajat 52 menit bujur timur. Kemudian tinggi tempatnya 34 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah kita menentukan markas, kita tentukan akhir bulan Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret. Nah, kalau sudah kita ketahui tanggal 10 Maret itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban, maka kita cari data matahari dan bulan pada tanggal 10 Maret 2024. Nah, ini data mataharinya nih. Ini data matahari dan ini data bulannya. Nah, setelah itu kita akan menghitung ijtima. Menghitung saat terjadi ijtima akhir bulan Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2024. Yang pertama, kita ketahui FIB, Fraction Illumination bulan terkecil pada tanggal 10 Maret 2024 adalah 0,0039 pada jam 9 GMT. Kedua, ELM, Elective Longitude Matahari pada pukul 9 GMT, yaitu 350 derajat 17 menit 8 detik. Kemudian ALB, Apparent Longitude Bulan pada pukul 9 GMT, 350 derajat 15 menit 32 detik. Nah, kemudian kita menghitung sabak matahari. ELM 9 GMT, 350 derajat 17 menit 8 detik. Kemudian ELM jam 10 GMT 350 derajat 19 menit 37 detik. Kita temukan angkanya 0 derajat 2 menit 29 detik. Nah, berikutnya kita menghitung sabak bulan. ALB jam 9 GMT 350 derajat 15 menit 32 detik. Kemudian ALB jam 10 GMT
sama dengan 350 derajat 53 detik 41 menit. Jadi kita dapatkan angkanya 0 derajat 38 menit 9 detik. Nah, kalau ini sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus ijtima, yaitu jam FIB GMT plus ELM min ALB dibagi sabak bulan minus sabak matahari ditambah dengan 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masukkan ke dalam angka 9 ditambah 350 derajat 17 menit 8 detik dikurangi 350 derajat 15 menit 30 detik, kemudian dibagi 0 derajat 38 menit 9 detik dikurangi 0 derajat 2 menit 29 detik ditambah 7, jadi hasilnya 16 derajat 2 menit 41,5 menit. Jadi ijtima terjadi pada jam 16 lebih 2 menit 41,5 detik waktu Indonesia bagian Barat. Langkah berikutnya adalah kita menghitung matahari terbenam pada tanggal 10 Maret 2024 di Jakarta. Data yang diperlukan pertama adalah semi diameter matahari jam 11 GMT, yaitu 0 derajat 16 menit 6,13 detik. Kemudian refraksinya adalah 0 derajat 34 menit 30 detik. Kemudian tinggi tempatnya adalah 0 derajat 10 menit 15,75 menit. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah H atau tinggi matahari sama dengan 0 derajat dikurang semi diameter matahari dikurang refraksi dikurang dip. Jadi kalau kita masukkan ke dalam angka adalah 0 derajat dikurangi 0 derajat 16 menit 6,13 detik dikurangi 0 derajat 34 menit 30 detik dikurangi 0 derajat 10 menit 15,75 menit 15,75 detik sama dengan minus 1 derajat 0 menit 51,88 detik. Nah, setelah itu kita ketahui, kita akan menghitung sudut waktu matahari. Data yang diperlukan adalah lintang tempat Jakarta 6 derajat 13 menit lintang selatan. Kedua adalah bujur tempat Jakarta 106 derajat 52 menit bujur timur. Kemudian deklinasi matahari pada jam 11 GMT minus 3 derajat 49 menit 7 detik. Kemudian yang keempat, tinggi matahari minus 1 derajat 0 menit 51,88 detik. Rumus sudut waktu matahari seperti yang tertulis di bawah ini. Kita masukkan ke dalam angka cosinus T sama dengan min tan min 6 derajat 13 menit kali tangan min 3 derajat 49 menit
7 detik ditambah sinus min 1 derajat 0 menit 51,88 detik dibagi kosinus min 6 derajat 13 menit dibagi kosinus min 3 derajat 49 menit 7 detik sama dengan 91 derajat 26 menit 21,68 detik. Nah, setelah kita mengetahui sudut waktu matahari, kita menghitung perkiraan terbenam matahari. Datanya adalah pertama, equation of time pada jam 11 GMT sama dengan min 0 derajat 10 menit 7 detik sama dengan T dibagi 15 sama dengan 6 derajat 5 menit 45,45 detik. Kemudian rumus koreksi waktu daerah sama dengan 0 derajat 7 menit 28 detik. Nah, kita masukkan dalam rumus seperti yang ada di sini. Kulminasi jam 12.00 dikurangi equation of time min 0 derajat 10 menit 7 detik sama dengan jam 12 10 menit 7 detik kemudian dikurangi lagi dengan sudut matahari yaitu 6 jam 5 menit 45,45 detik sama dengan 18 jam 15 menit 52,45 menit. Kemudian dikurangi lagi dengan koreksi waktu yaitu 0 7 menit 28 detik sama dengan 18 jam 18 8 menit 24,45 menit. Kemudian jam ghurubnya adalah jam GMT-nya berarti dikurangi 7 jam 00 hasilnya adalah terbenam matahari jam 11 lewat 8 menit 24,45 detik. Setelah itu kita ketahui, kita menghitung sudut waktu bulan. Sudut waktu bulan ini kita gunakan dengan interpolasi. Datanya yang pertama adalah rekta matahari pada jam 11 GMT 351 derajat 8 menit 38 detik. Pada jam 12 GMT 351 derajat 10 menit 56 detik. Jadi hasilnya adalah dengan interpolasi 351 derajat 8 menit 57,38 detik. Kemudian yang kedua adalah Afran Raik Ascending bulan jam 11 GMT 353 derajat 4 menit 18 detik. Jam 12 GMT 353 derajat 38 menit 11 detik. Jadi hasilnya dengan menggunakan interpolasi adalah 353 derajat 9 menit 2,87 detik.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti yang tertera di sini, yaitu kita masukkan ke dalam angka 351 derajat 8 menit 57,34 detik dikurangi 353 derajat 9 menit 2,87 detik ditambah 91 derajat 26 menit 21,68 detik. Hasilnya adalah 89 derajat 26 menit 16,5 detik. Jadi sudut waktu bulan adalah 89 derajat 26 menit 16,5 detik. Setelah itu kita akan menghitung tinggi hakiki bulan. Data yang diperlukan adalah lintang tempat Jakarta 6 derajat 13 menit lintang selatan. Sudut waktu bulan adalah 89 derajat 26 menit 16,5 detik. Sedangkan deklinasi bulan kita gunakan dengan interpolasi pada jam 11 adalah min 5 derajat 20 menit 10 detik. Kemudian pada jam 12 GMT min 5 derajat 2 menit 10 detik. Jadi hasilnya deklinasi bulan adalah min 5 derajat 17 menit 38,67 detik. Terus kita masukkan ke dalam rumus seperti yang tertera di bawah ini. Kita masukkan ke dalam angka sinus tinggi bulan sama dengan sinus min 6 derajat 13 menit dikali sinus min 5 derajat 17 menit 38,67 detik ditambah kosinus min 6 derajat 13 menit kali kosinus min 5 derajat 17 menit 38,67 detik dikali kosinus 26 derajat 16,5 detik. Jadi hasilnya adalah 1 derajat 7 menit 41,15 detik. Jadi hasilnya tinggi hakiki bulan adalah 1 derajat 7 menit 44,15 detik. Setelah itu kita ketahui, kita menghitung tinggi hilal mar'i. Data yang diperlukan adalah tinggi hilal hakiki sama dengan 1 derajat 7 menit 44,15 detik. Kemudian horizontal paralak bulan pertama pada jam 11 GMT 1 derajat 1 menit 26 detik. Pada jam 12 GMT 1 derajat 1 menit 26 detik. Jadi hasil dari interpolasi paralaknya adalah horizon paralaknya adalah 1 derajat 1 menit 26 detik. Nah, berikutnya adalah kita mengetahui semi diameter bulan. Kita gunakan juga interpolasi. Pada jam 11 GMT adalah 0 derajat 16 menit 44,48 detik. Kemudian pada jam 12 GMT 0 derajat 16 menit 44,44 detik. Jadi hasilnya adalah 0 derajat
16 menit 44,47 menit. Berikutnya adalah tinggi tempat, yaitu 0 derajat 10 menit 15,70 menit. Kemudian kita cari paralak. Rumusnya adalah kosinus tinggi bulan dikali horizontal paralak sama dengan kosinus 1 derajat 7 menit 44,15 detik kali 1 derajat 1 menit 26 detik. Hasilnya adalah 1 derajat 1 menit 25,28 detik. Nah, kemudian rumus tinggi hilal mar'i seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kita masukkan ke dalam angka. Tinggi hilal hakiki adalah 1 derajat 7 menit 44,15 detik dikurangi paralak. Paralaknya adalah 1 derajat 1 menit 25,28 detik. Jadi hasilnya adalah 0 derajat 6 menit 18,87 detik. Kemudian ditambah dengan semi diameter, yaitu 0 derajat 16 menit 44,47 detik. Hasilnya adalah 0 derajat 23 menit 3,34 detik. Ditambah dengan refraksi 0 derajat 30 menit 0,73 detik. Jadi jumlahnya hasilnya adalah 0 derajat 53 menit 4,7 detik. Nah, kemudian tinggi tempatnya adalah 0 derajat 10 menit 15,75 detik. Hasilnya adalah tinggi hilal mar'i, yaitu 1 derajat 3 menit 19,82 detik. Jadi kita ketahui dari hasil penjumlahan ini adalah tinggi hilal mar'i 1 derajat 3 menit 19,82 detik. Nah, setelah itu kita menghitung lama hilal di atas ufuk. Rumusnya adalah lama hilal di atas ufuk adalah tinggi hilal mar'i kali 0 derajat 4 menit, yaitu 1 derajat 3 menit 19,82 detik kali 0 derajat 4 menit. Hasilnya adalah 0 derajat 4 menit 13,32 detik. Jadi lama hilal di atas ufuk adalah 4 menit 13,32 detik. 4 menit 13,32 detik. Yang berikutnya adalah menghitung saat hilal terbenam. Rumusnya adalah seperti ini nih. Kita masukkan ke dalam angka jam 18, 8 menit 24,45 detik ditambah 4 menit 13,32 detik. Hasilnya adalah jam 18 lewat 12 menit
37,77 detik. Jadi hilal terbenam pada jam 18 lebih 12 menit lebih 37,77 detik waktu Indonesia bagian Barat. Nah, langkah berikutnya, langkah ke-9 adalah menghitung arah atau azimut matahari. Data yang diperlukan adalah lintang tempat Jakarta 6 derajat 13 menit lintang selatan, deklinasi bulan min 3 derajat 48 menit 58,73 detik. Kemudian sudut waktu matahari adalah 91 derajat 26 menit 21,68 detik. Kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kita masukkan ke dalam angka adalah kotangan azimut matahari sama dengan min sinus min 6 derajat 13 menit dibagi tan 91 derajat 26 menit 21,68 detik ditambah cos min 6 derajat 13 menit kemudian dikali tan min 3 derajat 48 menit 58,73 detik kemudian dibagi sinus 91 derajat 26 menit 21,68 detik. Jadi azimut matahari adalah min 3 derajat 57 menit 1,15 detik. Ini diukur dari barat ke selatan. Kemudian langkah yang ke-10 adalah kita menghitung arah atau azimut bulan. Data yang diketahui adalah lintang tempat Jakarta 6 derajat 13 menit lintang selatan, deklinasi bulan min 5 derajat 17 menit 38,67 detik. Sudut waktu bulan adalah 89 derajat 26 menit 16,5 menit. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini dan kita masukkan ke dalam angka kotangan azimut bulan sama dengan min sin min 6 derajat 13 menit dibagi tan 89 derajat 26 menit 16,5 detik ditambah cos min 6 derajat 13 menit dikali tan min 5 derajat 17 menit 38,67 detik dibagi sin 89 derajat 26 menit 16,5 detik. Hasilnya adalah min 5 derajat 12 menit 10,83 detik. Jadi azimut bulan sama dengan min 5 derajat 12 menit 10,83 detik. Ini dihitung dari barat ke selatan. Kemudian langkah yang ke-11 adalah menghitung posisi hilal. Rumusnya seperti ini. Azimut matahari dikurangi dengan azimut bulan. Kita masukkan ke dalam angka min 3 derajat 57 menit 1,15 detik dikurangi min 5 derajat
12 menit 10,83 detik. Hasilnya adalah 1 derajat 15 menit 9,68 detik. Jadi posisi hilal berada di 1 derajat 15 menit 9,68 detik. Nah, setelah itu kita kepada kesimpulan. Ijtima akhir bulan Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 pada jam 16:02 41,5 detik waktu Indonesia Barat. Kedua, keadaan dan posisi hilal di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2024. Pertama, matahari terbenam jam 18:08 menit 24,45 detik waktu Indonesia Barat. Kedua, hilal terbenam pada jam 18:12 menit 37,77 detik waktu Indonesia Barat. Ketiga adalah tinggi hilal hakiki, yaitu 1 derajat 7 menit 44,15 detik di atas ufuk. Yang keempat adalah tinggi hilal mar'i, 1 derajat 3 menit 19,82 detik di atas ufuk. Lama hilal adalah 4 menit 13,32 detik. Kemudian arah atau azimut matahari min 3 derajat 57 menit 1,15 dihitung dari barat ke selatan. Dengan demikian azimutnya adalah 266 derajat 2 menit 58,85 detik. Arah atau azimut bulan adalah min 5 derajat 12 menit 10,83 dihitung dari barat ke selatan. Dengan demikian azimut bulan berada di 264 derajat 47 menit 49,17 detik. Sedangkan posisi hilal adalah 1 derajat 15 menit 9,68 detik. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah kriteria mabin belum terpenuhi. Karena kriteria mabin yang sekarang itu adalah ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasinya adalah 6,4. Oleh karena itu, ini belum memenuhi kriteria mabin yang ada sekarang. Yang keempat adalah tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah menunggu keputusan resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Paling akhir, kalau kita gambarkan seperti ini, keadaan dan posisi hilal di Jakarta pada tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah atau 10 Maret 2024, ijtima terjadi pada jam 16:02 menit 41,5 detik
waktu Indonesia Barat. Matahari terbenam pada jam 18 lebih 8 menit 24,45 detik WIB. Kemudian hilal terbenam pada jam 18 lebih 12 menit 37,77 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kalau kita meru'yat, kira-kira ilustrasinya seperti ini nih. Kita berada di tengah-tengah, kemudian kita ke arah barat sekitar 266 derajat. Itu ada matahari, kemudian di posisi 264 adalah bulan. Tinggi bulan adalah 1 derajat 3 menit. Mungkin ini barangkali ilustrasi yang besok akan kita lakukan untuk meru'yat hilal, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.